Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 134. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Beralih ke markas pusat Asosiasi Pahlawan. Di sana terjadi ketegangan dan kepanikan. Para eksekutif berkata, bagaimana situasi di setiap kota? Ini benar-benar kacau. Seluruh wilayah akan segera musnah. Pahlawan seharusnya datang, tapi kami mengalami gangguan komunikasi, sehingga detail pertempuran di setiap tempat tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di markas pusat Neo Heroes, mereka menanggapi bencana invasi robot dengan lebih tenang. Seseorang berkata, Neo Heroes sedang melakukan tugasnya. Setelah sumber mereka ditemukan, tim dari Neo Leader akan segera dikirim. Kami mengizinkan serangan pertama untuk melemahkan musuh, tapi tim intelijen sedang mencari asal-usul pasukan misterius itu. Tapi Meko yang berada di sana dan sedang melihat tayangan invasi robot di kota justru terlihat panik. Dia berkata, apa-apaan ini? Ini benar-benar mengerikan. Lalu dia bertanya kepada staf lainnya, bagaimana respon Asosiasi Pahlawan? Staf itu berkata, sepertinya mereka tidak mampu menghadapinya, terlepas dari kelas S. Bahkan jika kemampuan yang lebih rendah tiba di lokasi, mereka hanya akan menjadi sasaran musuh. McCoy berkata, jadi seperti itu ya, mereka hanya jadi sasaran musuh. Kalau begitu, untuk saat ini, bisakah kita menawarkan mereka beberapa bantuan senjata gratis? Seperti bagaimana jika mereka mengenakan baju tempur? Contohnya saja, pahlawan bermental kuat seperti Neo Mumen Rider. Dia bisa berkontribusi besar kan? Staf lainnya berkata, kita sudah berusaha mengirimnya ke orang-orang kita saat ini. Jika kita mengalokasikan lebih banyak sumber daya, kita tidak bisa mengurus mereka yang tetap tinggal di sini. Lalu staf lainnya berkata, McCoy, kau adalah pemimpin eksekutif di Neo Heroes. Tolong berpikirlah tanpa dipengaruhi oleh rasa rindu pekerjaan sebelumnya. Fokuslah. McCoy berkata, itu benar juga. Lalu, apakah masih sulit bagi Darkseid untuk bertarung di luar? Bagaimana dengan menggerakkan Metal Bat? Staf Neo Heroes itu berkata, Metal Bat masih meragukan kebijakan Neo Heroes dan juga mengerahkan orang yang tidak memiliki rasa kepercayaan diri ke medan perang. Itu akan sangat berisiko. Dan ini perintah dari atasan. McCoy berkata lagi, bagaimana dengan Child Emperor? Staf Neo Heroes itu menjawab, dia juga sangat sulit untuk ditangani. Setelah itu kita diperlihatkan asal mula invasi terjadi. Pada hari itu, serangan pertama terjadi di kota X, pukul 5:41. Mereka muncul dari drone besar tak berawak dari lapisan stratosfer. Robot yang jumlahnya lebih dari 1.500 unit pun muncul. Setelah mendarat, para robot segera menghancurkan gedung-gedung yang dikenal menjadi markas perusahaan pengiriman tentara bayaran yang melakukan kegiatan seperti pahlawan hanya dalam waktu 11 detik. Tentara bayaran yang terdaftar pun dimusnahkan. Setelah 6 menit, mereka beralih menghancurkan kota lain. Para pahlawan dari Asosiasi Pahlawan yang datang langsung dibasmi. Lalu para pahlawan dari Neo Heroes pun mendarat di kota Z untuk pertempuran. 5 menit kemudian pertempuran pun dimulai. Pukul 6:02 pagi, ada banyak robot yang muncul di sekitar kota M. Jumlah mereka sekitar 3.300 unit. Sebuah tempat dengan tingkat keamanan yang teraman dan dikabarkan menjadi rumah seorang pahlawan kelas S yaitu King pun langsung dikelilingi dan diserang. Tapi King sendiri tidak ada di sana. Ada banyak robot yang tersebar di seluruh kota yang kemudian mulai menyerang. Lalu pukul 6:29 pagi, ekspansi kerusakan yang cepat terkonfirmasi di setiap kota. Neo Heroes mengirim panggilan darurat kepada semua pahlawan yang sedang tidak bertugas. Kemudian pukul 6:37 pagi, komunikasi dengan lembaga pencegahan bencana dan keamanan termasuk kepolisian semuanya terputus. Neo Heroes mengerahkan pasukannya secara berurutan. Mereka mengumumkan bahwa Neo Leader akan dikirim sesuai jumlah musuh. Asosiasi Pahlawan juga mengerahkan pahlawan tambahan, tapi mereka mengalami keterlambatan yang signifikan dalam merespon perbedaan kekuatan dan luas serangan. Kemudian beralih ke Child Emperor. Dia sedang di depan komputer
komputer mengerjakan sesuatu. Dia berkata, ini sangat mengerikan, memaksakan koneksi ke wilayah penerimaan unit yang pulih selesai. Baiklah, aku berhasil menemukan tabel berisi rincian sinyal identifikasi unit. Lega sekali. Aku senang bahwa puluhan ribu robot ini dibuat oleh manusia dan bukan berasal dari sumber alami. Pasti ada niatan jahat di balik semua ini. Jika aku melakukan pengecekan dan penelusuran pada basis data industri robot yang telah kubuat di masa sekolah, mungkin aku bisa menemukan siapa pelaku di balik pasukan robot ini. Setelah melakukan itu, Child Emperor menyadari sesuatu. Dia berkata, "Apa? Tunggu dulu, ini kan?" Setelah itu, datang seorang staf Neo Heroes menghampiri Child Emperor. Staf itu berkata, "Maukah kau bertarung ke dalam pertempuran?" Sekitar 200 anggota pasukan Child Emperor sedang menunggu di luar. Tapi saat itu Child Emperor tidak meresponnya. Dia masih terkejut dengan fakta yang baru saja dia temukan. Setelah itu dia berkata, "Aku perlu melakukan beberapa persiapan." Staf tadi bertanya, "Persiapan?" Child Emperor berkata, "Persiapan ya persiapan. Maaf, saat ini aku sedang tidak ingin berbicara dengan orang dewasa. Aku paham peranku, jadi tenang saja. Aku akan melaksanakan tugasku dengan sempurna." Beralih ke medan pertempuran, para robot masih membombardir kota dengan serangan lasernya. Sementara para pahlawan dari Neo Heroes menghadang robot-robot itu, termasuk tim Suiryu. Mereka satu persatu berhasil mengalahkan robot-robot itu. Seseorang berteriak, "Tim Suiryu telah tiba. Hancurkan mereka semua." Para boneka robot ini bukan sesuatu yang istimewa. Suiryu sendiri seperti biasa masih diam dan memantau timnya. Dia berkata, "Jangan sampai terluka. Hati-hati dengan serangan sinar lasernya. Ini bagus." Separuh tim menghancurkan robot, sementara separuh lainnya melindungi warga sipil. Setelah itu Suiryu berbicara kepada timnya, "Omong-omong, aku akan meninggalkan tempat ini kepada kalian semua." Salah satu anggota timnya berkata, "Bagaimana dengan Neo Leader Suiryu?" Suiryu berkata, "Aku akan mencoba menghubungi asosiasi pahlawan." Anggotanya bertanya, "Apakah kita perlu bantuan mereka?" Suiryu berkata, "Tidak, aku tidak akan memanggil bantuan. Sebagai Neo Leader, aku ingin memberitahu mereka untuk jangan datang." Berapa banyak anggota asosiasi pahlawan yang bisa masuk ke pertempuran tanpa baju tempur? Terlepas dari beberapa pahlawan kelas S, bagaimanapun juga, terlalu berbahaya bagi asosiasi pahlawan untuk berpartisipasi dalam pertempuran pada level ini. Setelah itu Suiryu berkata di dalam hatinya, "Suiko, orang sepertimu yang tidak terbiasa bangun pagi. Mungkin saat ini kau masih tidur. Tolong jangan keluar hari ini. Kemungkinan akan ada gelombang kedua. Aku sudah berkali-kali bertarung melawan musuh sebelumnya. Pada awalnya, kebanyakan bos akan mundur dan mengamati sesuatu." Saat memikirkan itu, para anggotanya terlihat panik. Mereka berteriak, "Apa-apaan ini? Kenapa ada monster sekarang? Kuat sekali. Dia tidak akan berhenti. Neo Leader, dia ada di belakangmu." Monster itu kini sudah tepat ada di belakang Suiryu dan sudah bersiap untuk melahapnya. Tapi hanya dengan satu pukulan santainya yang menggunakan tangan kirinya, Suiryu berhasil menghancurkan monster itu. Kemudian dia berkata kepada anggotanya, "Jangan terlibat terlalu jauh. Bahkan dengan kekuatan baju tempur saja, pada akhirnya kalian tidak akan bisa mengalahkan musuh yang kuat. Jika terjadi sesuatu yang sangat buruk, segera beritahu aku. Meskipun situasinya tidak biasa, ayo bergerak untuk menyelesaikannya para Neo Heroes. Syukurlah kita punya banyak peralatan dan anggota yang hebat. Semua bisa dilakukan tanpa harus melibatkan asosiasi pahlawan. Kita akan membersihkan semuanya." Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 134 kali ini. Money